Pernah kepikiran nggak apa hubungannya gambar pertama lubang hitam sama penemuan partikel baru di akselerator raksasa? Jawabannya mungkin agak aneh. Bahasa pemrograman yang sama yang mungkin lagi jalan di laptop Anda sekarang. Yap, kita akan kupas gimana Python, si pahlawan yang nggak disangka-sangka ini jadi otak di balik beberapa penemuan ilmiah paling gila di zaman kita. Jadi, gimana sih cara kita nemuin partikel baru? Atau yang lebih gila lagi, motret lubang hitam? Jawabannya, ya kode. Semuanya balik lagi ke kode. Tapi selama puluhan tahun, ada masalah besar di dunia fisika. Masalah yang nggak kelihatan, tapi benar-benar bikin laju penemuan jadi lambat banget. Nah, ini dia yang namanya masalah dua bahasa. Coba bayangin deh, Anda disuruh bikin mobil balap pakai alat yang super canggih tapi rumitnya minta ampun. Terus buat ngecek performanya, Anda harus pakai alat lain yang gampang banget dipakai, tapi lambatnya bukan main. Ya itulah yang dialami para ilmuwan. Mereka kejebak di antara bahasa yang cepat tapi susah, sama bahasa yang gampang tapi lambat. Jadinya, proses penemuan macet total. Tapi tiba-tiba muncullah pahlawan kita, Python. Dia nggak datang pakai jubah super, tapi bawa seperangkat toolkit canggih yang akhirnya ngasih para fisikawan apa yang mereka mau, kecepatan dan kemudahan. Benar-benar yang terbaik dari kedua dunia. Oke, kita bongkar isi toolkitnya ya. Pertama, butuh kecepatan setara C++, ada Numba. Ini kayak turbo yang langsung ubah Python jadi kode mesin super kenceng. Terus, gimana sama data dari tabrakan partikel yang berantakan dan gak karuan bentuknya? Nah, ada awkward array yang bisa merapikan data acak-acakan itu jadi kayak spreadsheet biasa. Punya jutaan baris kode C++ lama yang masih dipakai? Tenang, ada CPPY yang jadi penerjemah instan. Dan buat data yang ukurannya raksasa banget sampai satu komputer nggak muat, ada Desk yang bisa ngebagi tugas ke banyak komputer sekaligus. Keren kan? Nah, dengan semua senjata baru ini, apa aja sih yang bisa mereka lakuin? Yuk kita lihat hasilnya yang wow, bener-bener spektakuler. Mulai dari ujung lubang hitam sampai ke inti atom. Anda pasti tahu gambar lubang hitam yang ikonik itu kan? M87+. Nah, gambar itu tuh bukan hasil jepretan satu teleskop, sama sekali bukan. Gambar itu diciptakan dari lautan data, kita ngomongin petabyte data, setara ribuan laptop yang dikumpulin dari teleskop di seluruh dunia. Dan siapa konduktor orkestra komputasi ini? Sebuah library Python bernama iHetim. Di dalam software itu, intinya cuma ada satu baris kode ini yang jadi bintangnya. Satu baris ini tugasnya berat banget. Dia seolah-olah bilang ke komputer, "Hey, ini ada data segunung. Sekarang tugasmu adalah cari satu gambar yang paling mungkin dan paling pas untuk ngejelasin semua data ini." Proses optimisasinya luar biasa rumit, tapi dieksekusi cuma dengan satu perintah simple. Nah, ini dia perubahan cara berpikir yang fundamental. Python di sini bukan lagi sekedar alat buat analisis data yang udah ada. Bukan, Python secara aktif memecahkan teka-teki buat nemuin jawabannya. Dalam kasus ini ya, memecahkan teka-teki gimana caranya menghasilkan gambar lubang hitam itu. Pindah ke bidang lain, astronomi gelombang gravitasi. Di sini, Python bantu kita buat mendengarkan suara alam semesta. Ada library namanya GWPY yang perannya krusial banget. Tugasnya itu nyaring sinyal kicauan, suara super samar dari dua lubang hitam yang lagi merger, dari lautan noise atau gangguan, baik dari kosmos maupun dari bumi. Prosesnya itu keren dan elegan banget. Pertama, ambil data mentahnya. Kedua, datanya diputihkan. Ini istilah keren buat proses nyilangin semua noise latar yang bisa diprediksi. Anggap aja kayak pakai noise cancellation super canggih. Nah, langkah terakhir, mereka pakai yang namanya Q-transform buat ngubah sinyal tadi jadi kata visual. Dan voila, kicauan dari lubang hitamnya langsung kelihatan jelas. Oke, dari yang super besar, sekarang kita loncat ke yang super kecil. Di CERN, tempat di mana triliunan partikel ditabrakin tiap detik. Di sini, toolkit Python bernama SkidHab udah ngubah total cara para fisikawan menyaring tsunami data buat berburu partikel-partikel baru. Dan disinilah keajaiban Python benar-benar kelihatan. Sesuatu yang dulu butuh ratusan baris kode C++ yang ribet dan gampang salah, sekarang cukup satu baris Python yang ringkas. Satu baris ini ngejalanin operasi tervektorisasi. Gampangnya, dia ngelakuin satu perhitungan yang sama ke jutaan data tabrakan sekaligus. Hasilnya, partikel kayak Z boson bisa direkonstruksi dengan super cepat dan jelas. Sekarang kita masuk ke babak baru. Era di mana Python bukan lagi cuma alat analisis, dia udah naik kelas jadi
mitra kreatif buat nemuin fisika baru. Caranya gini nih, ini kayak resep buat bikin penemuan. Pakai library JXMD, ilmuwan tinggal nulis fungsi Python sederhana buat ngejelasin energi di sebuah sistem. Udah, itu aja. Sisanya, JAX yang urus secara ajaib. Dia otomatis ngitung gayanya, nge-compile simulasinya biar ngebut di GPU, dan, ini bagian paling gilanya, dia bisa ngoptimalkan sistem itu buat menciptakan material baru dengan sifat-sifat persis seperti yang kita mau. Gila kan? Inilah inti dari revolusi yang disebut fisika terdiferensiasi. Bedanya itu kayak gini. Bayangin Anda nyari kunci yang hilang di kamar gelap pakai senter. Bandingin sama punya sistem yang langsung nunjuk. Kuncinya di situ. Nah, dengan bikin simulasi ini bisa dioptimalkan, kita nggak lagi nyari-nyari jawaban secara acak. Kita sekarang bisa secara cerdas merancang solusinya. Dan ini bukan cuma teori atau fiksi ilmiah loh, ini udah kejadian. Cara berpikir baru ini yang bikin GraphCast dari DeepMind bisa ngeramal cuaca global lebih akurat dari model-model lama. Dan bahkan, para ilmuwan sekarang bisa pakai AI buat ngendaliin plasma superpanas di dalam reaktor fusi nuklir. Ini langkah raksasa menuju energi bersih yang tak terbatas. Jadi, so what? Apa artinya semua ini? Kita udah lihat gimana Python ngubah cara kerja para ilmuwan. Tapi dampak besarnya buat masa depan sains itu apa? Jawabannya jauh lebih besar dari sekedar milih bahasa pemrograman. Intinya begini. Dengan nyatuin kemudahan dan kecepatan, Python itu nggak cuma ngebuka jalan buat penemuan-penemuan keren yang udah kita bahas tadi, dia menciptakan cara yang benar-benar baru buat ngelakuin sains. Dan poin paling pentingnya adalah, Python secara fundamental mempercepat laju penemuan manusia itu sendiri. Ada satu kalimat yang nyimpulin ini semua dengan sempurna. Python telah menjadi sistem operasi fisika modern. Persis kayak Windows atau Mac OS di komputer kita, Python itu jadi landasan dasarnya, tempat semua aplikasi penemuan baru dibuat dan dijalanin. Fondasi yang nggak kelihatan, tapi krusial banget. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan keren buat direnungin. Kalau Python adalah sistem operasi baru buat sains yang ngasih kita kekuatan buat bertanya dan menjawab dengan cara-cara yang dulu nggak mungkin, kira-kira pertanyaan besar apa lagi yang bakal kita ajukan besok? Batasan-batasan penemuan baru saja digeser lebih jauh lagi.